Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita setelah dari Bapak Yusuf Kala bekas Wakil Presiden kita, sekarang ke Bapak Bambang Sudibyo sebagai mantan Menteri Pendidikan Nasional. Mungkin Bapak pasti sependapat dengan Pak JK tadi soal ujian nasional. Yang saya ingin tanya dari Bapak secara teknis, Bapak tentu udah ngikuti kenapa ini jadi terlambat. Apa menurut Bapak kesalahan yang terjadi sekarang? Saya sulit sekali untuk mengomentari apa yang terjadi sekarang. Karena saya sama sekali nggak terlibat gitu ya. Tapi saya bisa cerita apa yang saya lakukan dulu. Baik, Pak. Ya. Pertama, untuk melaksanakan hajat besar ini betul-betul hajat besar ini. Yang risikonya tinggi, saya memerlukan dukungan yang all out dari atasan saya. Dan atasan saya, baik wakil presiden maupun presiden, mendukung penuh ya apa yang saya lakukan. Setiap tahun saya atas usulan BSNP, ya, andalan saya itu adalah BSNP. Dan itu diatur di dalam Bapak terusin ke kamera, Pak. Ya. Jadi setiap tahun itu sesuai arahan Pak JK dan Pak SBY, ya, itu ambang batas kelulusan itu dinaikkan. Kami memulai dengan 3,5, itu warisannya Pak Malik Fajar, ya, dan saya mengakhirinya dengan 5,5, ya, dan itu semuanya adalah atas usulan BSNP. Dan PP nomor 19 tahun 2005 jelas-jelas mengatakan bahwa penyelenggaraan ujian nasional itu adalah tugas dari BSNP. Itulah yang saya lakukan. Ya. Jadi permasalahan juga banyak pada zaman saya, Pak Karini, ya. Saya nggak tahu. Tanyakan pada yang BSNP barangkali apa yang terjadi, atau tanyakan teman-teman ini dari Komisi 10. Percetakannya apa tetap di Jakarta atau di distribusi? Percetakan itu kami upayakan sedekat mungkin, ya, sedekat mungkin dengan daerah sasaran. Gitu. Dan kami bekerja penuh dengan gubernur. Kami beri kepercayaan penuh pada gubernur. Jadi begini Pak Ani, saya ke atas minta dukungan presiden dan wakil presiden, ke bawah ya kepada gubernur itu saya juga meminta dukungan. Demikian juga kami bekerja sama dengan Kementerian Agama. Karena Menteri Pendidikan itu bukan hanya Mendiknas pada waktu, Menteri Agama juga Menteri Pendidikan. Ya. Jadi seperti itu, kami ke atas, ke bawah, dan menyamping. Ya. Itu kami lakukan koordinasi sebaik mungkin. Itu pun tetap saja ada masalah. Gitu. Tapi semua pada waktu itu, semua permasalahan sifatnya itu lokal dan bisa dilokalize, bisa diselesaikan dengan baik pada umumnya oleh BSNP. BSNP pada waktu itu tangguh betul pada zaman saya. BSNP itu bentukan dari kementerian, Itu diangkat oleh menteri. Diangkat oleh menteri, ya, dibentuk badannya itu oleh PP. Oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, ya. Berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang Sisdiknas. Dia independen. Mandiri. Mandiri. Istilahnya adalah mandiri. Mandiri. Dia mandiri terhadap Direktorat Jenderal misalnya pendidikan dasar dan menengah misalnya. Terhadap Direktorat Jenderal yang mengurusi guru, ya. PMPTK ini dulu Pak Fasli Jalal waktu itu menjadi dirjen di situ, ya. Dia mandiri itu. Dia karya-karyanya secara akademik adalah mandiri terhadap menteri, ya. Tetapi tugasnya apa saja selain dari melaksanakan ujian nasional? Dia tugas utamanya adalah menyusun standar nasional pendidikan. Ya. Kemudian juga melaksanakan ujian nasional. Jadi jelas sekali zaman saya, pelaksana ujian nasional itu adalah BSNP. Ya. Dan mereka bertanggung jawab. Yang sekarang. Mereka bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan bekerja sangat baik. Bertanggung jawab aja ke Pak Menteri. Bertanggung jawab pada saya. Ya. Dan mereka saya appreciate bekerja sangat baik, sangat profesional. Ada masalah di dalam dia langsung call kepada saya. Dan dia pada umumnya mereka bisa mengatasi permasalahan. Pada umumnya mampu melokalisir permasalahan yang timbul di lapangan.
kelihatan di mana masalahnya. Saya ingin tanya Pak Pasli Jalal. Ada yang perlu Pak Pasli Jalal tambahkan sebagai bekas dirjen apa dulu Pak? PMPTK, ya. Apa itu? Peningkatan mutu pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang Kemudian, mengurus guru dan tenaga pendidikan. Kita punya 2,9 juta guru di Dignas dan 600.000 guru di lini madrasah di bawah Kementerian Agama. Maksud saya, Bapak juga akhirnya jadi wamen. Betul. Dan ada yang perlu Bapak tambahkan tadi? Ya, saya melihat kalau kita semua melihat betapa gairahnya seorang orang tua untuk mengetahui kompetensi anaknya sebagai hasil belajar. Betapa gairahnya seorang guru untuk mengetahui apakah yang seharusnya dimiliki oleh anak atau apa yang diajarkan memang akhirnya dimiliki oleh mereka. Betapa gairahnya pemda-pemda untuk mengetahui dan kemudian berupaya bersama-sama apa yang kurang dan bagaimana agar apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pemerintah wajib untuk melakukan evaluasi di tingkat peserta didik, di tingkat satuan pendidikan, dan di tingkat sistem pendidikan secara tahunan. Nah, memang di sini ada perdebatan apakah di tingkat anak-anak didik tadi harus dalam bentuk ujian nasional dan diputuskan. Ada beberapa perbedaan, tetapi pemerintah mengambil bahwa alangkah baik kalau memang evaluasi di tingkat anak didik tadi sekaligus juga menjadi alat bagi mereka untuk promosi kepada jenjang berikut, terutama di tingkat SMA dan SMP. Karena di SD kita sudah wajib belajar dan kita harapkan mereka berpindah secara normal, walaupun kita tetap ingin mengetahui bagaimana mutu mereka begitu selesai di satu jenjang, yaitu jenjang SD. Tapi ujian nasionalnya memang diarahkan untuk mencoba melihat kemampuan mereka sesudah mereka melewati SMA dan kemampuan mereka sudah mereka melewati SMP. Nah, kalau ini kita lakukan, sebetulnya orang tua juga bergairah untuk mengetahui kompetensi sebenarnya dari anak. Guru juga bergairah untuk mengetahui kompetensi sebenarnya. Karena Undang-Undang Sisdiknas mengatakan bahwa tidak lagi pembelajaran itu dinilai pada prosesnya saja, tapi kepada kompetensinya. Karena kurikulum kita berbasis kompetensi. Nah, memang di sini ada kompetensi yang berhubungan dengan knowledge ya, jadi dengan pengetahuannya, tapi juga ada kompetensi yang berhubungan dengan afeksi, sikap dia ya, dan kemudian bagaimana kompetensi yang berhubungan apa yang salah sekarang menurut psikomotor. Bapak? Saya kira karena kita melihat seakan-akan ujian nasional itu peristiwa yang di luar dari sistem pendidikan, seakan-akan ini dilihat oleh dari luar. Padahal kalau kita melihat, seperti Pak Yusuf Kala katakan tadi, ini bukan hal yang baru. Ini berjalan cuman modelnya saja. Yaitu ada ujian negara, Pak Karni mungkin pernah menikmati. Ya, saya ujian negara. Ada ujian sekolah 100%, karena waktu itu kita tidak membenarkan lagi terlalu banyak anak yang tinggal, karena ujian negara memang tingkat kelulusannya sangat kecil, 30-40%. Nah, ujian sekolah ini akhirnya terabuse menjadi ujian semua harus lulus. Dan waktu itu dikoreksi dengan Eptanas, ada ujian nasionalnya, yaitu Eptanas, ada ujian sekolah, Epta, dan ada nilai lapor. 20 tahun kita melakukan. Tapi ini pun ternyata tidak merubah dia menjadi satu sistem evaluasi yang menggairahkan murid, menggairahkan orang tua, menggairahkan guru, dan semua berpacu apalagi yang bisa dilakukan lebih baik. Tapi kalau ini kita lihat dari luar, seakan-akan suatu hal yang tidak wajar, yang tidak pantas, saya kira nanti guru pun juga akan merasa bahwa memang tugas mereka adalah melakukan evaluasi. Tugas kita memberdayakan guru agar dia bisa melakukan evaluasi yang sebaik mungkin. Yang mungkin juga saya dengar keluhan guru waktu saya dirjen PMPTK itu, ya bagaimana kalau ternyata anak ini baik, belajar rajin, sungguh, sikapnya pada teman, pada orang tua, dan pada guru baik, tapi jatuh di satu mata pelajaran. Nah, waktu itu memang kita melihat gimana mengkombinasi. Karena kalau penilaiannya adalah juga bukan hanya intelektualitas, tapi juga afeksi dan psikomotor, harusnya bisa ini di-adjust. Dan penilaian harian, pilihan bulanan, pilihan tahunan oleh guru yang berupa dengan portofolio itu bisa dimasukkan. Karena itulah kombinasi antara ujian sekolah dengan rapor dan ujian nasional
akhirnya menjadi kebijakan sepanjang waktu dengan Pak Bambang Susatyo dan diteruskan sampai sekarang. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Ya. Bapak. Kenapa Bapak diganti oleh Menteri sekarang? Itu bukan saya yang jawab, Pak. Terima kasih, Pak. Bambang, satu pertanyaan untuk Pak Bambang. Oke, oke. Pak Bambang tadi mengatakan mempercayakan sepenuhnya kepada Badan Standarisasi Nasional dan Pendidikan. Semuanya berjalan lancar. Saya informasikan ke Bapak, sekarang itu diambil alih oleh Menteri. Salahkah itu? Kalau itu diambil alih oleh Menteri, ya itu mengambil alihnya, kalau itu betul ya, Ya. harusnya dengan PP. Karena Ya, itu kan prosedural. Tapi penugasan kepada BSNP itu adalah PP. ya, Menteri tidak punya kewenangan, jadi bisa mencabut kewenangan itu presiden kan? lah dia mencabut dengan Kepmen misalnya. Gak bisa dong. Nggak bisa secara Nggak bisa. prosedural, tapi secara strukturnya keliru, benar Pak Menteri. Kalau mau mengambil kewenangan BSNP, karena kewenangan BSNP itu PP, mencabutnya juga dengan PP. Ya, itu kan prosedurnya. Ya, betul-betul. Tapi de facto-nya itu diambil di kementerian. Pak Kani kan ahli hukum. Kenapa kayak begitu aja ditanyakan? Baik, kita rehat sejenak.